Welcome kembali lagi di channel Akang TR. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita Tron Legacy yang rilis pada tahun 2010. Sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya dan semoga kalian sekeluarga terhibur ya. Langsung saja kita ke alur cerita. Oke. Film dimulai di tahun 1989, di mana ada seorang ayah bernama Kevin yang lagi menceritakan kesuksesan gamenya ke anaknya bernama Sam. Game itu bernama Tron, di mana salah satu mode game yang populernya adalah game motor dengan sinar cahaya. Game itu mengharuskan player untuk menghindari sinar cahaya permanen yang dihasilkan dari musuhnya, dan musuh itu bisa mati jika terkena sinar cahaya dari si player, begitu juga sebaliknya. Sebagai game master, Kevin udah menetapkan sirkuitnya memiliki jalan bebas hambatan di dunia yang bernama The Grid. Selain game motor itu, ada juga mode game-game lainnya yang udah dikembangkan sama Kevin, dan semua game itu diawasi sama program keamanan bernama Tron, seperti nama filmnya. Selain menjadi game master, Kevin juga menjabat sebagai direktur di perusahaan game bernama Encom, dan keuntungan yang diperoleh perusahaannya sangat mantap berkat game Tron. Karena Kevin gak bisa di dunia gamenya setiap saat, maka dia menduplikasi dirinya dengan membuat sebuah program sesuai dengan bayangan yang bisa dia pikirkan, yang bernama Clue. Sekarang dia harus kembali bekerja untuk kembali ke dunia gamenya, yang mau diikuti aktivitasnya sama Sam. Tapi Kevin berjanji suatu hari nanti akan mengajaknya, dan mau mengajaknya pergi bermain ke arena game arcade besoknya, dengan memberinya koin untuk bermainnya. Mengira semuanya baik-baik aja, dilaporkan setelah kepergian Kevin di malam itu, ternyata dia hilang entah kemana. Baru-baru ini anggota Dewan Encom terganggu dengan sikap Kevin yang aneh, bahkan obsesif. Dengan hilangnya Kevin, Encom berada dalam kekacauan, bahkan berujung pencabutan wewenang dari mitra usaha Kevin bernama Alan. Meskipun begitu, Alan percaya kalau Kevin gak hilang, tapi lagi mengejar impian yang disebutnya perbatasan digital untuk membentuk kembali keadaan manusia. Dalam sebuah acara perusahaannya, dia pernah bilang kalau di sana ada dunia baru, masa depan, dan letak takdir bagi umat manusia, dengan nada sangat yakin. Sementara itu, Sam yang udah kehilangan ibunya yang meninggal di tahun 1985, merasa gak terima kalau dia juga harus kehilangan ayahnya. Jadi dia terus menunggu ayahnya untuk kembali, sampai harus mencarinya dengan sepeda, sambil diasuh sama kakek dan neneknya di rumah. Beralih ke waktu sekarang dengan Sam yang udah dewasa, yang lagi mengendarai motor mantap milik ayahnya yang dia pakai, dan ketahuan sama polisi karena ngebut-ngebutan. Tapi karena Sam jago mengemudikan motornya, dia pun berhasil menghindari kejaran polisi. Suatu hari, Sam pergi ke perusahaan ayahnya secara diam-diam, bertujuan untuk mengerjai perusahaan dengan merilis sistem operasi milik perusahaan secara online dan gratis. Sekarang posisi pemimpinnya Kevin udah dipegang sementara sama orang lain sebagai ketua, dan dia malah mau menjual sistem operasi terbarunya ke pasaran di seluruh dunia, serta gak sejalan dengan cita-cita Kevin tentang sistem operasi terbuka. Setelah berhasil masuk ke tempat pusat servernya, Sam pun memulai hacknya sampai selesai, sebelum dia dikejar sama satpam di sana. Alhasil ketika si ketua mau menunjukkan sistem operasinya, yang muncul malah video anjingnya Sam, dan dilaporkan kalau sistem operasinya udah tersebar di internet. Sam pun berhasil kabur dari atap dengan menggunakan parasut, dan balik ke rumah pribadinya dengan kumpulan kontainer. Tiba-tiba Sam didatengin sama Alan, yang mengetahui kalau perbuatan hack itu pasti ulah dari Sam, dan mau menyampaikan sebuah pesan yang dia dapatkan dari sebuah pager. Pesan itu adalah pesan ayahnya dari kantornya di arena game arcade, yang membuat Sam menjadi terdiam. Waktu itu 2 hari sebelum menghilang, Kevin ada datang ke rumahnya, dan bilang kalau dia udah memecahkan masalahnya. Dari pernyataan itu, Alan yakin kalau Kevin gak mungkin meninggalkan anaknya gitu aja. Tapi Sam ternyata udah merelakan kepergian ayahnya, merasa percaya kalau dia udah tewas. Namun Alan mau Sam percaya kalau ayahnya masih hidup, dengan mengasihnya kunci arena game arcade-nya, untuk mendatangi tempatnya sendiri. Sam pun menjadi bingung apakah mau pergi atau tidak. Tapi setelah anjingnya datang menggonggong seakan bilang untuk pergi ke tempat ayahnya, Sam pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di tempat game arcade itu dengan nama belakang ayahnya, Sam mengaktifkan listrik tempatnya, dengan semua perangkat game-game arcade yang udah pada dibungkus semua. Di sana dia melihat game arcade Tron itu, dan memasukkan koin gamenya yang pernah dikasih sama ayahnya.
Tapi koin itu malah keluar lagi, dan jatuh ke tanah dengan bekas geseran. Merasa perangkatnya pernah digeser sebelumnya, Sam pun menggesernya, dan menemukan sebuah pintu rahasia. Ternyata pintu rahasia itu menuju ke ruangan eksperimen rahasia ayahnya, dengan banyak alat-alat eksperimen yang ada di sana, namun ayahnya sendiri gak ada di tempat. Di sana Sam menemukan sebuah komputer, dan mencoba mencari tahu apa yang udah dilakukan sama ayahnya. Dia menemukan kalau ayahnya udah membuat sebuah perangkat laser, dan setelah Sam sengaja mau coba mengaktifkan lasernya karena kepo, lasernya menjadi aktif, dan dia pun masuk ke dunia game Tron. Ruangan itu terlihat berbeda, begitu juga di luarnya, yang udah serba futuristik. Gak lama setelah itu dia ketahuan sama sebuah kendaraan penjaga program, dan ditangkap sama mereka, mengira kalau Sam adalah program dan orang kesasar lainnya. Bersama dengan program lainnya, mereka langsung dibawa ke tempat arena untuk bermain, dengan Sam yang menjadi terpana melihat keberhasilan ayahnya yang udah menciptakan game Tron itu, menjadi dunia game beneran berbentuk virtual reality. Sebelum sampai, Sam bertanya ke orang lain apakah mengenal ayahnya, yang gak diketahui mereka apa maksudnya Sam. Dia lalu melihat sebuah program yang menjadi ketakutan gak mau bermain gamenya, karena si program terancam akan musnah kalau gagal memenangi gamenya. Sesampainya di depan arena gamenya, para penjaga memilih untuk memperbaiki atau memainkan program-program itu. Ada satu program yang udah kepilih untuk bermain, tapi karena dia ketakutan, dia pun bunuh dengan loncat dari ketinggian. Karena Sam dianggap masih baru di dunia game Tron, dia pun dibawa ke basement, di mana dia disambut sama para asisten, untuk menggantikan pakaiannya ke pakaian khas Tron. Dia lalu diberitahu kalau dia akan menerima cakram sebagai identitasnya, dengan segala aktivitas dan pembelajarannya akan terekam ke dalam cakram. Jika cakramnya hilang atau gagal mengikuti perintah, dia terancam bakal dihancurin. Setelah selesai, mulailah Sam masuk ke arena gamenya, di mana game itu adalah game perang cakram. Peraturannya simple, Sam harus mengalahkan lawannya dengan cakramnya, dan jangan sampai terkena cakramnya yang bisa bikin dia habis berkeping-keping. Setelah menghabisi lawannya dengan menjatuhkannya, Sam meminta pihak gamenya untuk mengeluarkannya. Tapi ternyata gak ada jawaban apapun, yang malah dia disuruh untuk bermain lagi. Oleh karena itu dia pun kabur dengan keluar dari tempat gamenya. Ini diketahui sama pihak gamenya, dan mengetahui kalau Sam dicap gak dikenal di data game. Karena itu, dia pun langsung dipaksa berhadapan sama si program keamanan, yaitu si Tron. Bertarunglah mereka berdua, sampai akhirnya Tron berhasil membuat Sam berdarah, yang muncul dari lengannya. Ini membuat Tron mengetahui, kalau Sam ternyata adalah manusia atau player, jadi dia ditanya siapa dia sama pihak dari game. Sam pun bilang kalau dia adalah anak dari Kevin, yang membuat pihak game menjadi kaget. Sam kemudian diantar ke tempat pihak game, di mana dia disambut sama replika dari ayahnya si Chloe. Awalnya Sam mengira kalau dia adalah ayahnya, namun setelah beberapa saat berbicara, Chloe bilang kalau dia bukanlah ayahnya. Dia lalu melihat isi dari cakramnya, dan mengetahui kehidupan aslinya dari video yang diperlihatkan, sebelum Sam dibawa ke arena game selanjutnya. Ini membuat dia menjadi heran, dengan tingkah laku Chloe yang seharusnya seperti ayahnya, tapi dia tampaknya udah berubah sifatnya menjadi jahat. Selanjutnya Sam dibawa ke arena game berikutnya, di mana dia disorakin sama banyak program, merendahkan martabatnya sebagai player. Jadi untuk melihat dia habis di mata semua program, dia dikasih tantangan sebuah game dengan lawannya si Chloe. Awalnya Sam mengira kalau gamenya adalah game pedang-pedangan dari alat yang dia terima, yang membuat dia diketawain sama banyak program. Chloe pun memakai alat itu untuk mengubahnya menjadi motor mantap, menandakan kalau gamenya adalah game motor dengan sinar cahaya. Bersama keempat program yang akan menjadi timnya, Sam pun merasa yakin kalau dia bisa memainkan game ini, apalagi dia anak motor banget. Aturannya hampir sama seperti di game arcade aslinya, yaitu Sam dan tim gak boleh terkena sinar cahaya lawan, dan harus menghabisi lawan dengan sinar cahayanya sendiri. Aturannya juga fleksibel, dengan bisa menggunakan cara apapun yang bisa menghancurkan lawan, mulai dari memukul, sampai memakai cakram. Sam sampai kepikiran untuk mengagetkan lawannya, yang membuat dia teralihkan perhatiannya, dan dia pun habis sama temennya Sam. Sam berpikir jika mau lebih mudah mengalahkan lawan-lawannya, dia harus bekerja sama dengan timnya. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk bekerja sama, sampai akhirnya lawannya tinggal tersisa satu. Namun setelah menghabisi lawannya, si teman jatuh dari motornya gara-gara terkena tubuh si lawan,
sekaligus membuat alat perubahan motornya menjadi tercecer. Oleh karena itu Sam langsung menolongnya, tapi tepat sebelum dia bisa kasih alat itu, si teman pun habis sama clue yang datang tiba-tiba. Akhirnya terjadilah buy one, namun naasnya Sam terkena tebasan dari cakramnya clue, dan dia pun mental. Ini diperparah dengan motornya yang hancur, jadi dia mau gak mau mesti menggunakan cakramnya tanpa motornya. Tepat sebelum mereka berdua saling menyerang, datang mobil dari arah lainnya yang melindungi Sam, dan clue pun mental gara-gara terkena sinar cahayanya. Program yang menolong itu dicap sebagai program yang gak sah di dunia gamenya, sebelum orang itu menyuruh Sam untuk masuk ke mobil. Alhasil mereka pun dikejar sama Tron beserta timnya, sampai program itu mengeluarkan bomnya, dan berhasil meledakkan Tron beserta timnya. Tapi itu gak menghentikan Tron, dan masih bisa membuat motor yang baru. Di pinggiran arena, si program membuat lubang di dindingnya, dan mobilnya pun berhasil keluar dari arena. Namun Tron gak bisa keluar, karena motornya gak dirancang untuk keluar dari area gamenya, atau gak bakal rusak. Si program itu ternyata adalah cewek bernama Quora, dan tujuan dia adalah untuk membawa Sam ke sebuah tempat, di mana pertanyaan-pertanyaannya bakal terjawab. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka tiba di tempat seseorang yang lagi bermeditasi, yang ternyata adalah ayahnya Sam si Kevin. Sam pun akhirnya berhasil menemui ayahnya yang sudah tua, sebelum mereka merayakannya dengan makan-makan. Sam lalu bertanya kenapa ayahnya gak pernah pulang, yang dijawab dia kalau dia lagi melakukan riset penting, tentang membentuk manusia menjadi ruang digital. Dengan bantuan Clue dan Tron, mereka bertiga udah berusaha merancang untuk menciptakan dunia sempurna dari dulu, bekerja keras untuk membangun utopia. Sampai akhirnya mereka menemukan spesies dengan sebutan ISO, atau algoritma isomorfik, yang muncul secara alami, seperti manusia zaman dulu yang menemukan api untuk pertama kalinya. Dari sini terungkap kalau Quora adalah ISO satu-satunya yang Kevin miliki, menjadikannya sebagai murid satu-satunya. Ajaibnya, spesies Quora memiliki kode dasar berbentuk DNA digital, sehingga penyakit apapun gak akan berlaku di dalam tubuhnya, oleh karena itu dia berencana akan memperkenalkan ISO itu ke dunia. Tapi naasnya Clue menjadi masalah, ketika melihat Kevin yang sangat terobsesi dengan ISO itu, yang dianggap Clue sebagai sesuatu yang mengganggu tujuannya Kevin untuk menciptakan sistem yang sempurna. Alhasil terjadilah kudeta, di mana Clue beserta timnya mau membasmi game masternya sendiri, jadi Tron pun menahan serangan-serangan mereka. Kevin menganggap kalau Clue udah rusak, seperti file komputer yang korup. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa ke Kevin, datang Tron yang menghadangnya, sehingga Kevin pun bisa kabur. Ini lalu ditanyain Sam kenapa Kevin gak bertempur, yang dijawab dia kalau dia udah bertempur, karena sosok Clue itu tergantung situasi dan kondisinya. Jadi semakin dia bertempur, semakin kuat Clue itu. Pada akhirnya Clue menghancurkan tempat ISO itu, karena sebagai suatu ketidaksempurnaan, seperti virus di dalam komputer. Waktu itu Kevin mau kembali ke dunia asli, tapi naasnya dia gak bisa mencapai portal, karena dia udah terlambat dan portalnya gak bisa terbuka selamanya. Dia menganggapnya seperti brankas, yang cuma bisa dibuka dari luar aja, dan itulah kenapa dia gak pernah pulang-pulang. Mengetahui ini, Sam pun menyuruh Kevin untuk cepat-cepat kembali ke portal selagi ada waktu. Tapi dia memberitahu kalau dia terancam akan dihentikan sama Clue dengan cara apapun, demi bisa mendapatkan cakramnya, karena cakramnya adalah kuncinya untuk dia bisa keluar. Bahayanya lagi, Clue percaya jika Kevin berada di dalam tubuhnya, dia bisa keluar dari dunia game ini dengan cakram miliknya. Jika itu terjadi, maka akan game over, dunia gamenya akan habis. Oleh karena itu Kevin memutuskan untuk gak melakukan apa-apa, yang mungkin bisa mengalahkan Clue dari dalam. Meskipun begitu, Sam bersikeras menyuruh Kevin untuk cepat-cepat keluar dari dunia gamenya, yang ditanya sama dia kejelasan tentang kenapa Sam datang ke dunia game ini. Kevin menjelaskan kalau dia gak pernah mengirim pesan, dan sebenarnya itu dilakukan sama Clue yang mengirim pesan ke Alan. Kevin mengetahui kalau ini semua adalah rancangannya Clue, karena dia mau sesuatu yang baru di dunia game untuk mengubah gamenya, dan itulah yang diinginkannya dengan mereka bertiga yang pergi ke portal itu. Sekarang ini adalah gamenya Clue, dan Kevin menegaskan kalau untuk cara memenanginya adalah dengan tidak bermain, sebelum dia meninggalkan mereka berdua untuk beristirahat. Ini membuat Sam menjadi heran, karena seorang game master menjadi takut sama ciptaannya sendiri, dan bertanya kenapa gak langsung membasminya aja.
Quora menjawab kalau Kevin sebenarnya bisa langsung menewaskan Clue, tapi Kevin sendiri juga akan tewas, karena mereka berdua adalah satu program yang sama. Mengetahui ini, Sam pun akan berusaha menyelamatkannya, jika dia menolak untuk selamatkan dirinya sendiri. Sam berencana akan melewati portal, karena Clue mengincar cakramnya Kevin, bukan cakramnya. Lalu dia akan mencari Alan, dan memecahkan ini dari dunia asli, karena menurutnya Clue bisa langsung habis dengan sekali ketukan di keyboard. Mendengar ini, Quora pun membantunya dengan memberitahu kalau dia ada mengenal sebuah program bernama Zeus, yang pernah bertempur bersama para ISO. Mereka bilang kalau Zeus itu bisa mengantarkan siapapun kemana aja, sebelum Quora mengasih peta lokasinya ke Sam. Berangkatlah dia menuju ke lokasinya dengan motor milik ayahnya, di mana di sana timnya Clue pada berjaga untuk menangkap program-program yang gak dikenal. Karena takut ketahuan, Sam pun menukarkan motornya ke sebuah program dengan jubah miliknya, sehingga dia bisa menutupi identitasnya ketika berjalan kaki. Di tengah perjalanan, dia bertemu sama salah satu asisten yang pernah menggantikan bajunya bernama Game, dan ternyata mengetahui kalau dia lagi mencari seseorang, karena alasan naluri. Sementara itu, asistennya Clue melaporkan kalau para penjaga ada menemukan motornya Kevin, dan udah berhasil melacaknya sampai ke tempat asalnya. Ini langsung diketahui sama Kevin, apalagi Sam udah nekat pergi ke pusat kota sendirian. Jadi dia menyuruh Quora untuk menyiapkan kendaraan mereka, untuk menyusul Sam yang ada di pusat kota, karena dia khawatir akan kehilangan Sam lagi. Beberapa saat kemudian, timnya Clue udah tiba di tempat Kevin, yang ternyata dia sama Quora udah pergi menyusul Sam. Di sana Clue ada menemukan kaca berbentuk apel, yang membuat dia teringat sama kenangannya ketika dia dibuat sama Kevin di awal-awal, yang padahal dulu mereka berdua sering bersama-sama. Di saat itu Sam diajak sama Game ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat klub dengan banyak program yang bersenang-senang. Di sana Sam bertemu sama si Zeus yang ternyata adalah pemilik klubnya, dan setelah mereka berbicara sebentar di ruang pribadinya, Sam meminta bantuannya untuk bisa sampai di portal. Tapi jawaban Zeus membuat Sam heran, yang ternyata dia bekerja sama dengan timnya Clue selama ini, dengan kemunculan banyak penjaganya Clue. Sam pun menyadari kalau sebenarnya Game udah mengkhianatinya dari awal, sebelum dia pergi untuk melawan timnya Clue. Tapi tepat sebelum dia bisa melakukannya, datang Quora yang menolongnya, dan mulailah mereka bertarung dengan timnya Clue. Tapi naasnya beberapa saat kemudian, pergerakan Quora dicegah sama timnya Clue, dan tangannya pun diputusin. Gak lama setelah itu datang si Game Master, yang langsung membawa mereka berdua untuk kabur. Namun sebelum mereka bisa benar-benar kabur melalui lift, satu penjaganya Clue berhasil mengambil cakramnya, dan langsung memasang bom di liftnya. Alhasil liftnya pun jatuh dengan cepat, tapi untungnya Kevin berhasil menghentikan paksa liftnya dengan mengubah kodenya, dan mereka pun selamat. Mereka lalu mau merebut cakramnya lagi dari Clue, dengan menunggunya di portal untuk melawannya, sebelum mereka menaiki sebuah kereta barang untuk bisa sampai di sana. Di tengah perjalanan, Kevin memperbaiki tangannya Quora, dengan mengidentifikasi kode rusak di cakramnya. Dia mengaku kalau rangkaiannya rumit, meskipun dia yang menulis kodenya, tapi sebagian lainnya di luar kemampuannya. Setelah membetulkan kode rusaknya, cakramnya dipasang kembali, dan tangan Quora pun terbentuk kesemula lagi. Itulah kenapa dia menetapkan motonya, perbatasan digital untuk membentuk kembali keadaan manusia, karena Quora bisa mengubah segalanya di dunia asli mereka. Sam lalu mengagumi ayahnya yang udah berhasil membuat dunia game yang sangat mantap, tapi sayangnya Clue merusaknya. Kevin pun mengkoreksinya, kalau Clue adalah dirinya yang lain yang mengejar kesempurnaan, dan dia rela kehilangan itu semua demi satu hari lagi bersama anaknya. Sementara itu, si penjaga yang berhasil mendapatkan cakramnya Kevin, langsung di-headshot sama Zeus, dan dia pun nari-nari. Beberapa saat kemudian, datang Clue ke tempatnya Zeus, yang menyuruh bawahannya untuk mencari Kevin. Dia lalu meminta cakram itu, tapi Zeus mengingatkan tentang janjinya, untuk memberinya kekuasaan di seluruh kota dunia game ini. Clue pun menepati janjinya dengan mengasihnya minuman mantap, sambil dipasang banyak bom di tempat untuk mengkhianatinya, dan Zeus sama Game pun habis. Di saat itu Quora kembali sadar, dan membicarakan tentang matahari terbit yang pernah dia bayangkan. Sam pun memberitahu kalau matahari terbit di dunianya sangat mantap, yang ditanya Quora seperti apa mataharinya, dan Sam menjawab kalau mataharinya hangat, bersinar, dan indah sambil melirik ke Quora. Maksudnya apa ya?
Ini membuat Quora menjadi penasaran, berharap bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Gak lama setelah itu datang kendaraan melayangnya Clue, yang ternyata mengikuti mereka selama ini, dan menggantikan jalurnya ke jalur yang baru. Mereka malah menuju ke tempat markasnya Clue, di mana di sana mereka menemukan banyak program yang non-aktif, yang ternyata Clue lagi membentuk banyak pasukan. Di tengah persembunyian mereka, Quora ada melihat Tron di kejauhan, dan memutuskan untuk melawannya dengan mengasih cakramnya dulu untuk dijaga. Ini diketahui Kevin kalau dia mau mengorbankan dirinya, dan menjadi kaget ketika mengetahui kalau ternyata Tron masih hidup. Pada akhirnya Quora kalah sama Tron, dan dia pun ditangkap. Sam pun mau membantunya, tapi dicegah sama ayahnya, mengaku kalau dia ada jalan lain. Sementara Quora dibawa untuk menjadikannya sebagai tentaranya Clue, Clue sendiri melakukan pertemuan dengan semua pasukannya, di mana dia membicarakan tentang tujuan mereka selanjutnya. Dia senang dengan pasukannya yang udah membersihkan Kevin dengan sebutan si dewa palsu, yang Clue kira kalau dia bertujuan untuk memperbudak mereka. Clue memberitahu kalau sebentar lagi dunia mereka bukan lagi sebuah kurungan, melainkan ke dunia asli manusia, dengan cakram Kevin yang dia miliki sekarang. Apapun yang mereka temukan di sana, dia memastikan kalau sistem mereka akan tumbuh, dan akan berkembang di seluruh dunia manusia. Dia lalu berjanji gak akan mengkhianati para pasukannya, jika mereka terus setia kepada perintahnya. Selagi Clue lagi bersama pasukannya, Sam menyuruh ayahnya untuk mencarikan kendaraan terbang, sementara dia akan merebut cakram ayahnya. Mulailah Sam masuk ke dalam ruang kontrolnya Clue, dan setelah berhasil membasmi beberapa penjaganya, dia pun berhasil merebut kembali cakram ayahnya. Gak lama setelah itu datang Tron yang membawa Quora, dan untungnya dengan bantuan Sam, Quora pun berhasil menjauhkan Tron dari mereka. Sementara itu, Kevin berhasil membuat sebuah program untuk menjadi bawahannya, dan berhasil naik ke dalam sebuah pesawat. Di saat itu Sam mengambil alat terbang di ruang kontrolnya, dan menggunakan itu untuk terbang langsung menemui ayahnya yang udah menunggu. Mengetahui kalau cakramnya udah dicuri, tim Clue pun membuat sebuah jet sinar untuk mengejar mereka. Oleh karena itu Sam disuruh untuk menembak mereka dari belakang pesawat, layaknya seperti bermain game tembak-tembakan. Beberapa saat kemudian setelah berhasil melumpuhkan beberapa musuh, tersisa Tron dan Clue aja yang harus mereka lawan, tapi naasnya tembakannya Sam menjadi rusak gara-gara terkena tembakan dari musuh sebelumnya. Ketika Tron udah berada tepat di belakang mereka, dia menjadi gak bisa menembak gara-gara ada Kevin, gak tega menembak game masternya sendiri. Ini diketahui sama Clue di belakangnya, yang menyuruhnya untuk tembak. Tapi Tron malah menghindar ke atas, jadi Clue pun yang menembak. Pesawat Sam pun berusaha keras menghindari tembakan-tembakannya, dan beberapa saat kemudian, datang Tron dari arah lainnya. Dia bilang kalau dia ini seharusnya bertempur demi para player, dan dia pun menabrak pesawat Clue dari samping. Terlihat Clue sama Tron yang masih hidup, namun alat perubahannya Clue udah hilang. Oleh karena itu dia berusaha merebut alat perubahan itu dari Tron, sampai berhasil merebutnya, dan Tron pun tenggelam ke dalam air. Sesampainya di portal itu, ternyata Sam dan kawan-kawan udah ditungguin sama Clue yang sampai duluan. Dia kembali menegaskan kalau dia sangat ingin membuat sistem yang sempurna, tapi Kevin sendiri yang mengingkari janjinya, membuat programnya Clue menjadi korup. Tapi Kevin sadar, kalau kesempurnaan itu tidak bisa diketahui, dan itu mustahil baginya. Mendengar ini, Clue tetap gak setuju sama pandangan game masternya, jadi anaknya pun membantu melawannya. Namun dia masih belum bisa untuk mengalahkannya, oleh karena itu Kevin menyuruh Quora untuk pergi, sebelum Kevin menyuruh Clue untuk kemari dan mengambil cakramnya. Tapi setelah diperiksa, cakramnya udah diganti sama cakramnya Quora, yang ternyata Kevin udah merencanakan ini dengan Quora ketika berada di pesawat. Kevin beralasan kalau Sam adalah anak satu-satunya, jadi Clue pun cepat-cepat mengejar mereka. Apalagi situasinya diperparah dengan kedatangan pasukannya Clue. Sam menjadi gak rela meninggalkan ayahnya, namun Quora meyakinkannya kalau inilah keinginan ayahnya, oleh karena itu Sam mau gak mau mesti meninggalkan ayahnya. Kevin pun menghisap tubuh Clue untuk masuk kembali bersama dirinya, dan dia pun meledakkan dirinya sendiri, menghasilkan seluruh program di dunia gamenya pada habis. Setelah kejadian menyedihkan itu, Sam memutuskan untuk mengcopy semua data game Tron-nya ke sebuah perangkat macam flash disk gitu, untuk dia jadikan sebagai kenang-kenangan di kalungnya. Sam lalu bertemu sama Alan yang udah menunggunya, yang udah Sam minta untuk datang ke tempat arcade ini. Dia meminta Alan untuk datang ke perusahaannya,
Karena Sam mau Alan untuk menjadi ketuanya sekarang, dan Sam mau mengambil kembali perusahaannya sebagai pemegang saham terbesar. Setibanya di luar, ternyata dia udah ditungguin sama Quora, dan Sam memutuskan untuk mengubah dunia dengan bantuannya Quora. Tapi sebelum itu, dia diajak sama Sam untuk jalan-jalan dulu dengan motornya, untuk melihat seperti apa dunianya. Film diakhiri dengan Quora yang akhirnya bisa melihat matahari terbit itu dengan jelas, merasa kalau sinarnya memang hangat, sesuai keinginannya dari dulu. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.